Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di pelajaran TIK. Nah, jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai video ini ya teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam jejak digital. Nah, kita review sedikit yuk tentang jejak digital itu apa. Seperti yang sudah kemarin kita pelajari nih teman-teman, jejak digital itu adalah jejak yang kita tinggalkan ketika kita berinternet. Jejak digital terbagi menjadi dua, yaitu jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Jejak digital aktif adalah jejak yang kita tinggalkan secara sadar. Maksudnya bukan sadar kita pingsan atau gimana ya, tapi sadar itu kita benar-benar mengupload, bukan by system, post video, foto, atau mengisi Google Form. Contoh dari jejak digital aktif ada bermacam-macam. Beberapa contohnya seperti mengupload foto atau video ke sosial media, mengisi Google Form, mengisi e-learning, komen, like, subscribe, itu juga termasuk jejak digital aktif. Lalu ada mengirim email. Untuk jejak digital pasif itu adalah jejak digital yang kita lakukan secara tidak sadar atau otomatisasi dari aplikasi atau internet web yang kita gunakan atau sosial media yang kita gunakan ya teman-teman. Contohnya itu ada IP address, kemarin kan kita udah belajar ya. Terus ada cookies, ada location, dan ada browser history. Kita review sedikit apa itu cookies, apa itu IP address. IP address itu kemarin kita udah belajar ya, alamat atau data dari device dan jaringan yang kita gunakan. Kemarin juga di PJJ atau di Zoom ya teman-teman, kita udah ngomongin nih tentang gimana sih caranya mengurangi jejak digital. Apakah jejak digital tuh bisa dihapus secara permanen atau enggak? Teman-teman masih ingat kan gimana aja cara mengurangi jejak digital? Sebenarnya ada 3 poin besarnya. Yang pertama itu kita harus bijak menggunakan sosial media secara positif. Contohnya kita berperilaku positif di internet ada beberapa cara. Seperti kita nggak boleh nih berkata kasar, kita nggak boleh nih komen-komen sembarangan. Terus kita juga nggak boleh mengikuti atau like, subscribe channel-channel yang mengirimkan berita hoax ya teman-teman. Yang kedua itu tuh ada tentang password. Teman-teman masih ingat kan gimana ketentuan untuk membuat password? Ada beberapa ketentuan nih kalau teman-teman lupa, yaitu yang pertama itu tuh pastikan passwordnya kuat. Boleh kolaborasi antara karakter atau huruf, itu tuh boleh banget ya teman-teman, asal yang kedua itu mudah diingat. Oh ya teman-teman, yang ketiga itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang familiar dengan kita. Contohnya nih, Bismillah 123, itu tuh nggak boleh. Yang kedua, nama orang tua, nama kita, tempat tinggal, kayak misalnya nih kita tinggalnya di Jalan Ki Mangun Sarkoro, terus kita passwordnya Ki Mangun Sarkoro 123. Ada nih teman-teman penelusurannya, atau ada artikel yang membahas jika password Bismillah 123 dan beberapa password lainnya itu rentan terhadap peretasan atau hacker. Selanjutnya, teman-teman harus pastikan juga nih situs yang teman-teman kunjungi atau file yang teman-teman akan download itu berasal dari situs resmi, bukan dari situs bajakan, bukan dari situs ilegal atau situs-situs gelap lainnya. Yang kemarin kita sudah bahas, teman-teman pastikan teman-teman selalu update softwarenya, perangkat lunaknya, entah itu Windows, entah itu iOS. Terus teman-teman juga gunakan antivirus.
Nah, teman-teman cukup gunakan satu antivirus ya, agar perangkatnya tidak lemot, biar nggak berat kerjanya. Oke, next teman-teman. Sekarang kita bahas tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Yang pertama ada browser history. Kita udah sering denger ya tentang browser history, dan kemarin juga di kelas udah beberapa kali dibahas atau udah beberapa kali notice. Browser history itu teman-teman pasti tahu lah ya. Kalau kita lihat di browser, entah itu Safari atau Opera atau Chrome, pasti ada history. History di browser history itu daftar semua situs ya teman-teman yang pernah kita kunjungi. Terus ada yang kedua ada cookies. Kemarin juga kita udah bahas tentang cookies di kelas, contohnya kayak gimana, teman-teman pasti inget kan. Fungsinya cookies itu untuk menampung data yang berisi tentang kebiasaan seseorang. Kayak misalnya nih, teman-teman suka cari-cari sepatu, lagi butuh sepatu nih. Teman-teman searching di browser, misalnya sepatu Adidas terbaru gitu. Terus teman-teman buka Tokopedia. Nah, di Tokopedia tuh udah banyak banget list tentang sepatu, yang nawarin sepatu gitu ya. Padahal teman-teman belum searching apa-apa di Tokopedia, baru buka aja, tapi udah banyak penawaran tentang itu. Atau teman-teman lagi cari skincare nih, biasanya kalau cewek-cewek, terus kita buka Shopee, cari skincare yang murah. Nah, Shopee itu baru kita buka udah langsung nawarin tuh skincare apa aja yang murah dan kira-kira affordable untuk kita beli. Terus cookies juga nyimpen data username, password kalau misalnya kita masuk ke situs tersebut berulang kali. Misal kita buka media didik atau e-learning di browser, pertama kita bakalan dikasih notice kalau apakah kita ingin menyimpan username dan password. Kedua kali kita berkunjung masih tetap sama. Ketiga kali kita buka e-learningnya udah nempel tuh user sama passwordnya. Nah teman-teman kalau kayak gitu inget-inget ya, itu adalah contoh dari cookies. Yang ketiga ada public post. Nah, public post ini postingan bisa berupa postingan ya teman-teman, atau komentar atau pesan yang kita kirimkan ke media sosial dan bisa dilihat oleh orang lain. Walaupun Instagram kita di privat, walaupun sosial media kita di privat, tetapi kan tetap aja ya teman-teman, kita pasti punya teman sosial media yang mutualan, atau kita follow dia follow kita, kayak gitu. Itu namanya mutualan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita post walaupun Instagram kita dikunci, teman-teman yang mutualan ini kan tetap bisa lihat kita ya. Berikutnya ada public post. Nah, public post ini pesan atau komentar atau foto video, pokoknya apapun tuh yang kita kirim ke sosial media. Walaupun itu sosial media kita di privat atau kita cuma kirim di grup tertentu, tetapi ya teman-teman yang perlu ditekankan tuh, ketika kita udah upload di media sosial dan terlihat oleh orang lain, itu tuh tetap masuknya ke public post. Nah, oleh sebab itu ya teman-teman, kita harus hati-hati nih untuk entah itu berkomentar, entah itu upload, entah itu pesan ke orang lain. Karena seperti yang sudah kita bahas di kelas dan di Zoom ya, jika jejak digital itu tidak bisa 100% hilang. Yang keempat ada geotagging. Geotagging ini adalah location yang kita berikan pada foto atau post yang kita kirimkan ke sosial media kita. Nah, kalau di geotagging ini fungsinya buat menemukan lokasi tertentu. Misalnya kita mau ke Salsabila. Di mana sih Salsabila? Kok aku nggak tahu ya? Coba cari di Google misalnya gitu kan. Salsabila, SDIT Salsabila, lokasinya di mana? Nanti langsung muncul tuh
daftar ya, misalnya di Bekasi. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman, kalau di location ini berarti kita udah siap untuk foto kita atau posan kita dilihat oleh semua orang yang gak kita kenal. Nah, yang terakhir ini ada foto metadata. Nah, kalau foto metadata itu masuknya ke jejak digital pasif ya teman-teman, karena foto metadata itu berisi tentang informasi tersembunyi dalam sebuah foto, seperti lokasi pengambilan foto serta nama pemilik foto tersebut. Bukan hanya IP address atau size foto tersebut, tapi juga lokasi di mana tempat foto itu diambil. Dari foto metadata ini atau foto asli, benar-benar asli, itu bisa diketahui lokasinya di mana. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sampai sini dulu pembahasan kita tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman komen di e-learning atau di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum, sampai bertemu di video selanjutnya.